Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ya, para pendeta di luar sana dan romo ya, mereka itu sedikit aneh dalam berkhotbah. Mereka tidak berani menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Hanya sebatas Tuhan, sebatas Putra. Andai kata mereka berkhotbah juga mengenai Yesus adalah Allah, tetapi itu bukan satu-satunya Allah. Karena mereka katakan ada pribadi Bapa. Yang kalau dalam doktrin itu sejajar katanya. Tetapi pada prakteknya mereka mengatakan Bapa itu lebih terhormat daripada Yesus. Perhatikan saja. Nah, kenapa? Karena yang pertama, mereka sekolah itu, ya, sekolahnya itu belajar teologi. Bukannya belajar untuk memahami Alkitab, yang adalah firman Allah. Teologi adalah tafsir, ya, menafsirkan semau gue, gitu, ayat-ayat Alkitab. Dan itu akan terkena pasal 2 Petrus 1 ayat 20. Ya, itu akan terkena pasal itu. Saya bacakan ya. 2 Petrus 1 ayat 20. Dan mungkin 21 juga ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Itu nggak boleh. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Itu teologi itu. Yang kedua, kenapa? Karena mereka mendirikan kebenaran sendiri. Kalau tadi karena mereka sekolah di sekolah tinggi teologi. Nah, yang kedua, mereka mendirikan kebenaran sendiri. Tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Ya, Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pikiran tidak dibuka mengerti kitab suci. Kitab suci, Alkitab adalah firman Yesus Allah dan anak manusia. Hanya bisa dibuka jika pikiran kita dibuka oleh Yesus sendiri yang adalah Roh Kudus itu. Ya. Itu terdapat dalam Lukas 24 ayat 45. Bapak Ibu silakan cek pendeta dan romo itu. Mereka hanya berani khotbah sampai Yesus itu hanya sebatas Tuhan. Dan sekali lagi, jika mereka meningkatkan
Yesus itu sebagai Allah, itu bukan satu-satunya Allah, ya. Melainkan ada si Bapa itu, ya, Bapa yang pribadi pertama dari Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Jadi ada tiga itu, ya. Yang pertama, karena mereka sekolahnya di sekolah teologi. Yang kedua, karena mereka mendirikan kebenaran sendiri. Yang ketiga, karena mereka tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka pikiran mereka tidak dibukakan, sehingga mereka tidak mengerti kitab suci. Ya, itu. Silakan dicek. Nah, ayat-ayat Alkitab, Yesus itu Tuhan dan Allah, ini terdapat dalam Yudas 1 ayat 25. Yesus Kristus itu Allah yang esa, Juru Selamat dan Tuhan dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu ayatnya. Itu dari Yudas 1 ayat 25. Sekarang dari Kisah 10 ayat 15. Yesus berkata langsung dari sorga, ya, kepada Petrus, ya, bahwa Dia itu Allah. Kita lihat dari Kisah 10 ayat 15. Ya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya. Ini suara Yesus dari surga. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, nah, Yesus menyatakan dirinya Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Amin. Itu Yesus yang adalah Allah. Yang kedua. Yang ketiga, Wahyu 1 ayat 8. Ini juga perkataan langsung Yesus bahwa Dia adalah Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Kita lihat Wahyu 1. Ayat 8-nya, ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini tulisannya berwarna merah oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang menyatakan ini suara dari Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Tuhan Allah itu Yesus, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu maha kuasa. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah penuh hikmat. Ya, Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang keempat. Ayat-ayat Alkitab, Yesus itu Tuhan dan Allah. Yang kelima kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus Allah yang benar. Ya. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 20-nya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. 2 kali, ya. Y-nya itu yang, itu huruf besar. Benarnya B-nya itu juga huruf besar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia, Yesus Kristus, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Itu ayat-ayatnya. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Dia adalah Tuhan Allah. Nah, kalau Tritunggal di mana ayat-ayatnya? Tidak ada. Allah itu pribadi, tidak ada. Tiga pribadi yang berbeda tapi satu hakikat, tidak ada. Amin. Jadi sekali lagi, baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan dibukakan pikirannya sehingga mengerti kitab suci dan pasti selamat kalau menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Karena memang dia adalah Allah yang benar. Shalom.